في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Apa yang saya lakukan dalam dialog-dialog teologis bersama teman-teman muslim itu bagi saya adalah evangelisasi, mencerahkan pemahaman. Jadi yang dilakukan sebetulnya dalam kacamata orang Islam kebanyakan, teks Quran itu mengikat segala konteks dan segala zaman. Jadi kalau dikatakan orang Nasrani seperti yang ada dalam Quran itu dipikirnya berlaku untuk semua zaman, padahal sebetulnya dilihat secara historis. Yang dikritik Nabi Muhammad itu apa ya? Kristen yang dikenal sekarang itu jadi masalah. Misalnya banyak rumusan-rumusan dalam Quran yang selama ini diarahkan untuk mengkritik Tritunggal. Sebenarnya itu bukan ajaran Tritunggal, baik itu dari segi terminologis maupun substansi ajaran itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Padahal wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Jadi statement itu dilawan dengan tidak ada ilah selain Allah yang esa, selain Tuhan yang satu-satunya. Padahal di dalam 1 Korintus pasal 8 dan 4 ditegaskan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa itu. Bahkan itu ungkapan itu dalam terjemahan bahasa Arab juga berbunyi la ilaha illallah. Wa alla ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Sebagai terjemahan dari bahasa Yunani, Oudeis Theos Eimiheis. Tidak ada ilah yang lain, atau Oudeis Theos Uteros Eimiheis. Tidak ada ilah yang lain kecuali Dia, yaitu Allah yang esa. Nah, jadi clear sebetulnya bahwa ini bukan ajaran Tritunggal. Apalagi ketika kita melihat siapakah yang dimaksud dengan ketiga dari yang tiga itu. Itu jelas-jelas disebutkan sendiri dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah 116. Wa idz-qallallahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata kepada sesamamu manusia, atau kamu berkata pada manusia, jadikanlah saya, yaitu Isa, wa ummiya, dan ibu saya, ilahaini, menjadi dua ilah, min dunillah, dari Allah. Maka dalam konteks ini yang diserang oleh Al-Quran itu adalah sebuah tritisme yang terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam. Ini bukan ajaran Kristen. Maka ada seorang penafsir Quran pada abad 19, namanya adalah Al-Qasimi. Dalam tafsirannya yaitu tafsir Al-Qasimi, dia mengatakan bahwa yang dikritik oleh Al-Quran ini bukan Trinitas Kristen. Yang dikritik oleh Al-Quran ini adalah sebuah sekte yang mereka sebut sebagai Maryamiyun, yaitu sekte penyembah Maryam, di mana Maryam itu dimasukkan di dalam penyembahan bersama Allah dan putranya, dan Roh Kudus absen dalam aliran itu. Artinya ini bukan Tritunggal. Nah, ini dalam konteks dialog secara terbuka antara Islam dan Kristen pun sekarang sudah mulai disadari bahwa sebetulnya kritik itu bersifat historis pada zamannya Quran, tidak berlaku untuk umat Kristen yang lain, apalagi
dengan melihat konteks kita sekarang. Teks lain misalnya, sungguh telah kafir, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Ini sebetulnya semacam ajaran Mujassimah Kristen. Mujassimah itu ajaran antropomorfisme. Tidak ada doktrin gereja lewat kitab suci maupun konsili-konsili oikumenis yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah Yesus. Tidak pernah ada. Karena gereja, baik itu konsili Efesus yang mengajarkan Kristus itu miapesis tontion logon sesarkomeni, satu kudrat ganda yang berasal dari dua, atau konsili Kalsedon, tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu adalah Yesus. Yang benar, Yesus sebagai firman Allah itu adalah Allah. Kemanusiaannya benar-benar 100% manusia. Maka dalam Injil dikatakan firman itu telah menjadi daging. Artinya firman itu sedemikian rupa bisa dikenali melalui darah dan daging Kristus yang hadir. Seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kesalahpahaman yang bisa diluruskan. Kita memahami Tritunggal itu bukan dalam makna seperti Mujassimah Kristen yang tadi dikritik oleh Quran, seolah-olah bahwa kalau disebut anak Allah itu Tuhan beranak. Tidak seperti itu. Nah, semua yang dikaitkan dalam Tritunggal itu adalah bahasa teologis yang sifatnya beyond time, beyond space, di luar konteks ruang, di luar konteks waktu. Makanya sebetulnya orang kebatinan Jawa akan lebih bisa paham tentang wedaring wahyu Tritunggal Jati ini. Pertama, Trinitas dalam hakikat Allah. Ini sering kita kaburkan. Trinitas dalam hakikat Allah itu misalnya diungkapkan di dalam misalnya Matius pasal 28 ayat 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan kata nama di sini dalam bahasa aslinya itu bentuk tunggal. Esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Jadi di dalam nama, satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Kristus juga berkata di dalam Yohanes pasal 8:42, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tentu yang keluar dan datang dari Allah itu tentu bukan kemanusiaan Kristus, yang jelas-jelas keluar dari rahimnya Bunda Maria. Maka di dalam Lukas pasal 1 ayat 42 dikatakan, terpujilah engkau di antara perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Nah, buah rahim Maria itu secara kemanusiaan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi Kristus sebagai firman tentu itu mijil saking Gusti kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Inilah yang disebut pewahyuan diri ilahi yang kekal, seperti yang tadi ditamsilkan, woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Sebab sekalipun buah kemiri baru jatuh hari ini, artinya inkarnasi itu terjadi. Tapi sebelumnya sang firman itu sudah ada sebelum pernyataannya dalam daging. Kristus Yesus itu tadi. Yaitu apa? Firman yang kekal yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Seperti pikiran manusia dan roh manusia ada dalam diri manusia. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Tentang Roh Kudus dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jadi dalam hakikat ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak pernah terpisah. Karena apa? Karena bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Bisa kapilah tan bisa kapisah tan keno kapisah. Itulah Tritunggal dalam hakikat ilahi. Lalu Tritunggal dalam karya ilahi. Misalnya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata,
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Kristus yang tampak di dunia itu sepenuhnya manusia. Makanya yang dibaptis itu adalah kemanusiaan Sang Kristus. Dalam kemanusiaan Sang Kristus itulah Kristus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat, para malaikat, dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia itulah aku bersyukur kepadamu Bapa, dan Allah disebutnya Tuhan atas langit dan bumi. Saat baptisan, Yesus dalam wujud inkarnasinya berada di sungai Yordan. Roh Kudus itu teofani dalam bentuk merpati, penampakan diri ilahi dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah di surga. Nah, ketika Allah melalui firman-Nya menjadi daging, tentu saja surga tidak pernah kosong dari firman, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saya kira itulah Trinitas dalam karya Allah. Banyak orang-orang memahami seolah-olah Tritunggal itu dibatasi di dalam karya ilahi tadi. Makanya ketika firman menjadi manusia, menjadi darah dan daging, kemudian dibunuh dalam keadaan secara daging, apakah berarti surga jadi kosong? Ya tentu tidak, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sama dengan ketika misalnya saya menulis buku. Dapat dikatakan buku itu penjelmaan pikiran saya. Siapa yang membaca buku saya bisa mengerti pikiran saya. Yang satu dengan saya bukan buku itu, yang satu dengan saya adalah pikiran saya. Ketika firman menjadi daging, yang satu dengan Allah bukan kedagingan Sang Kristus di dunia, tetapi firman Allah itu satu dengan Allah. Sebetulnya dalam ajaran gereja ini clear sekali. Kalau kita membaca misalnya dari awal sejarah ya, sampai kepada teologi para bapak-bapak gereja. Nah, kemudian ini bisa saya buatkan bagan seperti ini. Ini kalau orang Jawa ini menyebut sebagai ngelmu tuwo. Jadi menarik ya, kata Bapa itu artinya wujud Allah. Kekristenan itu kenapa tampak rumit? Karena mewedarkan hal yang memang metafisik gitu. Jadi seperti apa? Misalnya tauhid Islam. Ya, tauhid Islam itu kata Pak Agil, sebetulnya tidak ada kata wujud dalam Al-Quran. Eksistensi Tuhan itu tidak ada dalam Al-Quran, katanya Pak Said Agil. Di mana sekarang? Dari 20 sifat Allah dalam ilmu kalam itu. Wujud kita bako mukhalafatul khawatisi qiyamuhu binafsi. Kalau dikatakan laisa kamajri sayun ada, kidam itu ada, tak berpermulaan. Bako itu kekal tak berakhir. Ada semua. Ya, misalnya dia awal dan akhir, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wa batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Tetapi kata wujud sendiri malah tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada. Kata wujud itu ditarik kesimpulan dari sifat-sifat yang maujud, sifat-sifat yang bisa dipahami dalam keterbatasan manusia itu. Maka fenomenanya itu kemudian ditarik secara teologis bahwa kenapa Allah berfirman? Karena Allah ada, bisa dikenali lewat firman-Nya. Kenapa Allah itu maha mengetahui? Ya, karena bisa diketahui dari ilmunya. Tetapi secara eksplisit yang mengatakan Allah itu ada di Quran dan di hadis tidak ada. Itu dari Imam Asy'ari yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah bersama Imam Maturidi, Imam Ibnu Hambal. Maka sebenarnya segala sesuatu itu sebelum segala ini ada, yang ada apa? Kan gitu kan? Sadurunge jagat bayura tanpa winates iku ana, sing ana apa? Ya, ora ana apa-apa.
Orang Jawa mengatakan ora ono apa-apa kejaba saka sing kondo. Karena apa? Karena itu dalam tataran fenomenal yang kelihatan. Tapi di balik itu adanya dunia ini pasti ada kausa prima. Lah itulah yang diwedarkan dalam Tritunggal sebetulnya. Jadi makanya kalau dalam klasifikasi ini Tritunggal itu adalah ngelmu tuwo. Ya, seperti itu. Nah, sekarang justru dalam Alkitab kata ada itu menjadi pernyataan Tuhan sejak zaman Nabi Musa. Di belukar duri yang tidak terbakar itu Tuhan menyatakan kepada Nabi Musa, Asher aku ada yang aku ada. Inilah sifat wujud dalam Islam. Kalau dalam Islam sifat wujud, di dalam Kristen itu diungkapkan sangat detail. Aku ada yang aku ada. Nah, kemudian aku yang ada dan aku yang ada itu tidak hanya muncul dalam teks suci Alkitab. Itu dihayati dalam liturgi Yahudi sepanjang masa. Jadi ada doa Yahudi yang namanya Adon Olam. Itu salah satunya yang ditekankan itu adalah Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, Vehu hayah, Vehu howeh, Vehu yihye, batif ara. Vehu hayah, Vehu howeh, Vehu yihye, batif ara. Tuhan itu tidak ada pada masa kini, tapi ada pada masa lalu, dan seterusnya ada pada masa yang akan datang, tidak terbatas maha kuasa. Dan doa Yahudi inilah yang diulang-ulang ketika Yohanes berada di Pulau Patmos. Dinyatakan firman dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah pernyataan diri ilahi tentang sifat ada, sifat wujud, yang dalam ilmu kalam Islam sifat wujud. Dan ketika Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta, diterjemahkan ego eimi hoon. Akulah Dia yang ada di masa lalu, masa kini, masa akan datang. Nah, ada itulah yang kemudian dalam perjanjian baru sang wujud itu dikiaskan dengan Bapa. Maka dikatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi wujudnya hanya satu, hanya Bapa. Putra itu tidak berwujud sendiri, Roh Kudus tidak berwujud sendiri. Karena apa? Karena Putra itu aku keluar dari Allah, firman Allah keluar dari Allah. Roh Kudus juga begitu, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi wujudnya hanya satu, Bapa. Nah, gara-gara kita memahami Trinitas secara matematis seolah-olah tiga wujud yang terpisah, padahal itu bukan ajaran gereja mula-mula yang seperti itu. Akhirnya sulitlah kita memahami Tritunggal. Lebih-lebih ketika kata pribadi itu rusak karena teorinya Sigmund Freud bahwa satu pribadi hanya dimiliki oleh satu substansi. Itu yang terjadi, padahal dalam konteks ajaran gereja tidak pernah seperti itu. Nah, itulah sebabnya konteksnya dikatakan Bapa itu wujud, dalam diri sang Bapa itu ada firman-Nya yang kekal, yaitu firman yang lahir dari sang Bapa, dan juga Roh Kudus yang keluar dari sang Bapa. Ini keluarnya dari konteks keabadian sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, ing zaman kelanggengan. Makanya dikatakan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Jadi ini kelahiran dalam lingkaran kekal, bukan kelahiran fisik secara manusia. Kalau diungkapkan dalam bahasa kebatinan Jawa, itu artinya mijile sabdo langgeng saka Gusti kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Di luar konteks ruang, konteks waktu, makanya lahir dari Bapa tanpa ibu, seperti Konsili Efesus. Dalam Konsili Efesus dikatakan bahwa yang dilahirkan dari Bapa tanpa seorang ibu. Nah, apa artinya? Wulida minal abi ilahan bigori jasad duna
yang lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lam yalid walam yulad, itu betul. Nah kemudian ketika turun ke dunia, wulida min jasadan biduni ab, lahir dari sang ibu tanpa bapak, ya, lahir secara jasad dari sang ibu tanpa bapak, untuk menegaskan bahwa anak yang dikandung Maria itu bukan anaknya Yusuf, tetapi benar-benar oleh karena Roh Kudus. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi sebetulnya dikatakan dalam ilmu kebatinan ini ilmu tua ini. Nah di dalam konteks penciptaan alam semesta itu adalah tarian trinitaris antara Allah yang berkehendak menciptakan segala sesuatu, maka dikatakan ing kala purwa Gusti Allah nitahake langit lan bumi bersid bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Kemudian bagaimana bumi ini tercipta? Sebelum segala sesuatu ini ada, lalu Tuhan menghidupi kosmos yang belum terbentuk dari rohnya. Maka dikatakan bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, kekosongan menutupi samudra raya. Vihosek alfenetehom, ya, hosek itu kegelapan, menutupi samudra raya. Wiruah Elohim, dan roh Allah merakefet alfenehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya apa? Roh Tuhan itu sumber hidup dalam diri Tuhan, itu akhirnya mengeluarkan dari dirinya itu adalah daya hidup yang menyebabkan alam semesta ini bergerak pada orbitnya masing-masing. Maka kehidupan ilahi tadi disalurkan dalam dunia atau dalam kosmos. Lalu setelah mulai sempurna kehidupan digerakkan dalam roh Tuhan tadi, maka dikatakan wa yomer Elohim yehi ur wa yehi ur. Maka berfirmanlah Allah, di sini ada firman. Maka dikatakan Allah, roh Allah, firman Allah. Yehi ur, yehi itu bentuk perintah dari kata haya. Hendaklah ada ur, terang, maka terang itu ada. Jadi artinya sebelumnya terang tidak ada. Inilah yang disebut kreasio ex nihilo, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi penciptaan itu tarian trinitaris yang sangat dinamis dalam diri Allah sendiri. Kemudian ketika Allah firman-Nya dan rohnya menciptakan dunia, maka mulailah ada yang disebut makhluk, karena diciptakan dari ketiadaan, ex nihil. Nah, makhluk itu diawali oleh waktu. Itulah yang disebut wujud al-makhluk. Ini ilmu tua sebetulnya. Yang seperti ini, kalau Anda membandingkan dengan membaca Wirid Hidayat Jati, membaca itu bisa jadi bahan perbandingan meskipun tidak sama ya, tapi artinya bahasa batinnya itu sama. Nah kemudian apakah ajaran Tritunggal itu baru ada setelah konsili-konsili gereja? Oh tidak. Coba perhatikan, Ignatius dari Antioquia itu muridnya Rasul Petrus. Dia adalah patriark kedua dari gereja ortodoks Syria. Tahun 107 Masehi dia wafat. Dia mengatakan Allah itu esa, yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Hos estin autologo aposeges pro elton, bahwa sabdo langgeng itu mijil dalam keheningan kekal. Jadi ini terjadi kapan? Sadurunge ono opo-opo, sebelum ada yang disebut ada ini belum ada. Lalu dalam suratnya kepada orang Efesus, Ignatius muridnya Petrus itu juga mengatakan, yang menurut daging dan menurut roh, sarkikos ke pneumatikos, yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan, genetos ke agenitos, Allah manusia, anthropos theos, yang keluar dari Maryam,
sekaligus yang keluar dari substansi Allah. Ke ek Marias, ke ek Theos. Jadi ini kemanusiaan Sang Kristus sekaligus keilahiannya sebagai firman. Itu di akhir abad pertama sudah muncul. Kemudian ungkapan Allah yang keluar dari Allah, terang yang keluar dari terang, Allah sejati dan sejati, itu juga bukan pada tahun 325. Itu sudah diungkapkan dalam tulisan Melito Uskup Sardis kira-kira tahun 160-an Masehi. Dan kita ini ketika tidak membaca tulisan-tulisan dari periode muridnya para rasul, inilah yang kemudian mengalami missing link, diskontinuitas sejarah. Saya kira itu. Kemudian Clement dari Roma, murid Rasul Petrus dan murid Rasul Paulus, menulis tahun 95 Masehi. Demi Allah yang hidup, Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal dalam konteks penyembahan. Lalu muridnya dari Polikarpus, jadi Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus mengatakan dalam bukunya Regula Fide, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya yaitu putranya telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman Allah. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa, tanpa permulaan. Dahulu tanpa permulaan, maka dikatakan sebelum segala abad dalam pengakuan iman. Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan Roh Kudusnya Allah telah menjadikan, mengatur, memerintah segala sesuatu dan menitahkan semuanya menjadi ada.